Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas titik stasioner ya, matematika kelas 12 matematika peminatan. Adapun kompetensi dasar 3.4 menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi dan kemiringan garis singgung serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Nah, tujuan pembelajarannya ya, siswa dapat menjelaskan keberkaitan turunan fungsi trigonometri dengan titik stasioner. Oke, titik dan nilai stasioner suatu fungsi trigonometri ya. Titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal, artinya kemiringannya itu 0 ya, f aksen A-nya sama dengan 0. Perhatikan gambar A di samping. Definisi titik stasioner diberikan sebagai berikut. Nah, jadi ini ada kurva ya, ada kurva. Nah, di sini adalah titik singgungnya, sehingga garis singgung ini ya, itu kemiringannya f aksen A-nya sama dengan 0. Jadi kemiringannya itu 0 sehingga dia merupakan garis horizontal. Ya, itu adalah titik stasionernya ya, ini ya, titik singgungnya ini ya. Karena dia kemiringannya 0. Oke, misalkan f fungsi trigonometri yang merupakan turunan, jadi f aksen A sama dengan 0, maka fx stasioner di titik x sama dengan A dengan fa disebut nilai stasioner ya. Fx di x sama dengan A. Titik A, fa disebut titik stasioner. Jadi titik stasioner ya ini ya, dimana kemiringannya itu 0 seperti itu ya, f aksennya itu 0. Oke, titik stasioner adalah titik pada kurva yang mengakibatkan kurva tersebut tidak naik dan tidak turun, alias horizontal itu ya. Nah, karena dia horizontal ini ya, jadi titik yang titik singgungnya itu adalah titik stasioner namanya. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh ya. Tentukan titik dan nilai stasioner fungsi fx sama dengan cos 2x pada interval x-nya itu antara lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2v ya, antara 0 sampai 360 derajat. Penyelesaiannya ya, langkah pertama itu fx cos 2x nya kita cari f aksen x nya ya, turunannya yaitu sama dengan min 2 sin 2x, itu adalah turunannya. Nah, syarat stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0 karena dia horizontal ya, dia kemiringannya 0 ya, tidak naik tidak turun. Ini syarat stasioner nih, ingat f aksen x sama dengan 0 ya. Jadi min 2 sin 2x sama dengan 0. Jadi sin 2x sama dengan 0 dibagi ini min 2 turun ke bawah, jadi 0 bagi min 2 itu 0. Sin 2x sama dengan 0. Nah, kalau dilihat di sini sin 2x sama dengan 0, pas tiba langkah ini ya, kita menentukan alfa atau sudut apakah yang sinnya nilainya 0, yaitu 0 derajat ya, karena sin 0 derajat itu hasilnya 0 ya. Kemudian kita lihat 0 ini kan tidak positif tidak negatif ya, kita anggap sini positif. Nah, jadi sin yang nilainya positif itu adalah kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Jadi kita harus menentukan berapa derajatkah dia yang sinnya hasilnya 0, yaitu derajatnya itu sama, sudutnya itu sama dengan 0 derajat, dan kita lihat tandanya itu ya. Nah, karena sinnya ini kita anggap ini nolnya positif ya. Nah, jadi positif atau negatifkah suatu nilai dari sin 2x ini menentukan kuadrannya
ya, karena di ini kita anggap positif ini ya, jadi kuadran 1 dan kuadran 2. Sin itu kan kuadran 1 dan kuadran 2 yang positif ya. Setelah sampai langkah di sini kita pecah. Kuadran 1 kita cari dulu penyelesaian dari trigononya ya. Sin 2x sama dengan ya, ini 0 kan alfanya ya. Kalau kuadran 1 ya langsung aja alfanya 0 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini udah pernah diajar di kelas 11 ini ya, penyelesaian persamaan trigonometri ya. Nah, kita mulai dari kuadran 1 ini 0 ya, kalau kuadran satunya tambah K kali 360 ini adalah perputarannya ya. Nah, ini penting, ini jangan sampai ketinggalan ya. Oke, nah ini sin 2x sama dengan ini sin yang hasilnya 0 ya, sin 0 ini sin ini ya, sin 0 tambah K kali 360, sinnya dicoret jadi tinggal 2x sama dengan 0. Sini ada sin ya, sin 0, nanti di catatannya ditambahkan sin 2x sama dengan sini ada sin 0 tambah K kali 360, jadi sinnya dicoret jadi tertinggal 2x sin 0 tambah K kali 360. Kemudian kita kan sasaran kita x ya, nah maka seluruhnya dibagi 2 ya, 0 bagi 2 ya 0 kali tambah K kali 360 nya dibagi 2 jadi K kali 180 derajat ya. Untuk K nya sama dengan 0 ya, K ini boleh positif, boleh negatif, boleh 0 asalkan dia berada di rentang 0 sampai 360. Jadi K ini menyesuaikan ya, mana yang memenuhi, mana yang tidak memenuhi, itu dimasukkan nilai K nya. Dan K itu tidak mesti harus positif ya, 0, 1, 2, 3 nggak mesti harus positif. Negatif 1 pun boleh, negatif 1, negatif 2 disubstitusikan asal memenuhi rentang ini nanti ya. Oke, untuk K sama dengan 0 itu berarti X nya sama dengan 0 tambah K nya diganti 0 kali 180, jadi X nya sama 0 tambah, ini kan hasilnya 0 ya, 0 tambah 0 sama dengan 0. Ini memenuhi, karena apa? Karena masih dalam masuk rentang 0 sampai 360 derajat. Untuk K nya sama dengan 1, K nya diganti 1 ya, X sama dengan 0 tambah 1 kali 180 sama dengan 0 tambah 180 ya 180. Ini M ini memenuhi artinya ya, artinya masih dalam rentang 0 sampai 360. Apabila K nya 2, itu X sama dengan 0 tambah K nya diganti 2 180 sama dengan 0 tambah 2 kali 180 360, masih memenuhi ya. Ya ini 2V ini jadi 360. Oke, untuk K sama dengan 3, nah ini dia X sama dengan 0 tambah 3 kali 180 ini ya. Ini hasilnya 540, ini tidak memenuhi karena rentangnya cukup sampai 360. Oke, kenapa K sama dengan min 1 tidak dimasukkan di sini? Coba masukkan 0 tambah min 1 kali 180, hasilnya negatif 180 pastinya. Itu sudah lebih kecil dari 0, jadi sudah tidak masuk, terpenuhi isinya. Jadi K sama dengan min 1 tuh nggak perlu gitu ya. Nah, jadi makanya ibu mulai dari K nya 0 gitu. Nanti menyesuaikan K nya ya, nggak mesti harus positif, dia bisa juga negatif ya, asalkan yang dihasilkan itu masih dalam rentang 0 sampai 360. Oke, untuk kuadran 2 ini ya, kuadran 2 sin 2x sama dengan, ini ada sin di sini ya, ibu ketinggalan. Sini ada sin buka kurung 180 dikurang 0 tambah K kali 360. Kenapa 180 kurang 0? Itu adalah apa ya namanya, rumus di kuadran 2 kan 180 kurang alfa ya, 180 kurang alfa ya, alfanya itu kan ini 0 ya, jadi 180 kurang 0 ya 180. Sinnya ini ada di sini, ada sin ya, sinnya dicoret ya, jadi tinggal 2x sama dengan 180 kurang 0 kan 180 tambah K kali 360. Nah, karena sasaran kita X maka semuanya dibagi 2 ya, jadi 90 derajat tambah K kali 180 derajat. Nah,
kita tinggal masukkan K-nya mulai dari 0. Kenapa mulai dari 0? Kalau mulai dari K sama dengan min 1, nanti hasilnya 90 tambah min 1 kali 180 hasilnya negatif 90. Itu tidak masuk dalam rentang ini. Jadi ibu mulai dari 0. Oh ternyata setelah K-nya diganti 0 hasilnya 90. Itu memenuhi, yang memenuhi rentang ini dari 0 sampai 360. Apabila K-nya diganti 1, maka akan menghasilkan 270, masih memenuhi. Apabila K-nya diganti 2, ini sudah 360 ditambah 90 450, ini tidak memenuhi karena paling besar adalah 360. Ini sudah tidak memenuhi. Kita ambil yang MMM aja ya, yang memenuhi ya. Nah, itu adalah X yang kita perlukan, yaitu 0, 180, 360, dan 90, dan 270. Ada 5 ya, yaitu kelima. X itu akan kita tentukan nilai stasionernya ya, tinggal disubstitusikan aja. Tapi substitusikannya itu adalah ke soal fx-nya ini ya. Jadi kalau nilai stasioner itu setelah kita dapatkan nilai X, maka x-nya itu yang kita ada hasilkan itu disubstitusikan ke fx ya, untuk mencari nilai stasionernya. Oke, f buka kurung x-nya itu 0 derajat ya, maka substitusikan ke cos 2x ini, berarti cos 2 kali 0. Jadi cos 0 ya, karena 2 kali 0 itu 0, cos 0 itu adalah 1. Hal yang sama dilakukan, yaitu X sama dengan 90. Masukkan X-nya 90, 2 kali 90, 180, itu hasilnya min 1. Kalau 180 berarti 2 kali 180, 360, cos 360 itu 1. 270, 2 kali 270, 540. Nah, 540 ini lebih dari 1 putaran penuh ya. Jadi putaran itu diabaikan ya. Jadi cos 1 kali 360 ini kan 360 dan 1 putaran ya. Nah, sisanya itu adalah 180 untuk mencapai 540 ya. Jadi ini udah 1 putaran penuh lebih. Nah, lebihnya itu berakhir di mana? Oh, ternyata 180. Tinggal dikurangin aja. 1 kali 360 1 putaran penuh, tinggal dikurang 540 dikurang 360 kan 180. Nah, yang kita ambil tuh hanya 180-nya aja. 1 putaran penuh tuh diabaikan. Ya, cos 180 itu adalah min 1. Nah, untuk X yang terakhir adalah 360. 2 kali 360 adalah 720. 720 nih jelas 2 kali putaran penuh ya. Jadi sisanya 0 derajat ya, karena 2 kali 360 ini udah 2 putaran penuh pas ya. Jadi tinggal 0 derajat. Jadi cos 0 tuh ada berapa? Sama dengan 1. Nah, jadi titik-titik stasionernya tinggal kita pasang-pasangkan aja ya. X-nya 0, Y-nya itu adalah 1. Jadi dipasangkan 0 derajat, 1 itu namanya titik stasioner ya. 0 derajat, 1. Kemudian 90 derajat, min 1. X-nya 180, maka Y-nya 1. 180 derajat, 1. 270 derajat, negatif 1. 360 derajat, 1. Nah, jadi ada 5 titik stasionernya. Nah, kalau ditanya nilai stasionernya, itu adalah hasil yang setelah disubstitusikan X-nya itu ya. Yang berkisar itu hanyalah min 1 dan 1. Jadi kalau ditanya titik stasioner, dia berupa koordinat seperti ini, X, Y, X, Y seperti ini ya, ada 5 titik. Sedangkan kalau nilai stasionernya, yaitu hasil dari substitusi dari XX tadi ya, yang dihasilkan 1 dan min 1 saja yang ditaruh sini. Karena hasilnya cuma 1 nih, 1, 1, 1 dan min 1 yang ini. Oke? Nah, ini ada latihan di kelas, ada 2 soal, silakan dikerjakan ya. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.